Pemirsa, bicara tentang kemampuan atau keistimewaan seorang anak, khususnya anak yang duduk di bangku sekolah, rasanya sayang jika di zaman sekarang ini anak-anak yang memang mampu dan menonjol di bidang akademis ternyata masih harus menemui berbagai macam kendala dan kesulitan dalam melanjutkan pendidikan mereka dengan adanya komersialisasi pendidikan, belum lagi dengan adanya kasus materi pornografi di sejumlah buku pelajaran sekolah, dan masih banyak lagi masalah yang rasanya perlu dibenahi. Langsung saja saya akan undang dua tamu saya berikutnya, yakni penyanyi Tasya Kamila dan juga Mas Arswendo Atmowiloto. Libur telah tiba, libur telah tiba, hatiku gembira. Libur telah tiba, libur telah tiba, hatiku gembira. Selamat malam Mas Wendo, Tasya. Belum pertanyaannya. Sabar. Ya kapan lagi kalau nggak gini nggak ditanyain, nanti ketanyain sih melulu kan. Ya ini temanya anak-anak, ini orang tua kan, ini nggak bisa ditanya. Apalagi ada dua orang kayak begitu, itu kan kita bisa Kayak begitu. Maksudnya kayak begitu? Oke, kita tanya nih, gimana Ya. kabar Tasya? Baik. Saya lagi. berantem. Ampun Mas, ampun. Di sini kita mau ngomongin soal pendidikan ya, karena pendidikan kita masih banyak PR yang harus dibenahi. Kalau sekarang ini yang mencuat beritanya soal konten pornografi muncul di buku pelajaran ya. Nah, terus ada juga soal komersialisasi pendidikan. Lalu juga sosialisasi kurikulum baru yang ternyata minggu kemarin pekan lalu itu pertama anak masuk sekolah ternyata belum tahu, kurikulum baru untuk SMA negeri. Jadi banyak sekali yang harus dibenahi. Kalau kita ngeliat mulai dulu dari kuliah lah misalnya. Kuliah sekarang biayanya pun mahal sekali kan. Kuliah di dalam negeri udah seperti kuliah di luar negeri. Ya, ada dulu yang bisa lolos UMPTN rata-rata bisa masuk kuliah dengan biaya relatif terjangkau. Sekarang hampir semua universitas ada ujian saringan masuk biaya yang besar. Bahkan katanya ada yang kalau sumbangannya semakin besar, kesempatan ini juga lebih besar walaupun angka hasil ujiannya juga padahal nggak terlalu besar juga gitu kan. Kalau misalnya Tasya sekarang kuliah di Karena UI. aku kuliah di UI, udah mau masuk semester 7, ambil akuntansi. Ya, dan dulu pas masuk ke UI itu aku kebetulan lewat jalurnya PMDK ya. Oh, oke. Jadi nggak pakai tes gitu. Nggak pakai Jadi tes. dan kayaknya biaya masuknya juga yang reguler gitu. Cuman emang ada beberapa sih yang beda, kayak temen aku mungkin ada juga yang bayarnya lebih mahal gitu, dan dia misalnya masuknya ke jalurnya namanya paralel gitu. Walaupun kalau di FA itu paralel sama reguler sih jamnya sama, cuman beda di itunya aja sih, di biayanya aja, dan nggak tahu sih lain-lain lebihnya apa gitu. Semester 7 sekarang. Iya, awet muda tapi Update-nya sampai angkatan sama mereka ini. Udah lulus. Oh, udah lulus. Bapak kan mapala. Nah, Jadi sekarang kalau boleh tahu di UI sekarang reguler berapa? Kalau kalau per semester? untuk per semesternya setahu aku ya sekitar 5, sekian juta. 5 koma? Ya. Ini memang udah terlalu mahal kan pendidikan? Ya karena orientasi kita kan jadi kayak gitu, ngejarnya ke situ. Semuanya diterjemahkan dalam angka tadi. Seperti Brian tadi kan angkanya diterjemahkan. Saya sebetulnya juga bisa kalau cuma 50 angka. Bisa Mas? Bisa. Mau dites juga boleh, asal di depannya kasih RP. Oh, depannya kasih. Ya atau dolar gitu ya, apa saya kalau gitu. Nah, simbol ini yang sekarang nggak ada. Karena yang diajari yang ada sekarang ini dalam pengertiannya transfer of technology aja. Loh kan bahasa Inggris juga bisa. Enggak, mereka nggak bisa. Jauh lah maksudnya. Changing behavior-nya nggak kena. Artinya ya tadi peristiwa-peristiwa itu tidak ada artinya apa-apa selain hanya bisa diterjemahkan dalam bentuk angka rupiah. Perguruan tingginya dianggap hebat kalau gedungnya bagus, bayarannya tinggi, fasilitasnya luar biasa. Bukan bagaimana mereka ini berubah pikirannya, kebiasaannya, pendekatannya, bukan itu. Kalau Brian ngerasa di sekolah itu merasa mendapat sesuatu dalam hal saya nanti kalau mau besar saya cocoknya menjadi ini. Dapat nggak semacam itu dari sekolah? Apa cuma di sekolah cuma dikasih tahu belajar ini belajar itu ulangan harus kejar angka? Kalau dari pengalamannya Brian ya kan tiap orang pengalamannya lain-lain. Kalau di sekolah yang Brian dulu ya Brian belajar aja. Tapi mungkin beberapa teman Brian dengar bisa
dari pelajaran-pelajaran yang mereka sukain bisa mereka telusurin sukanya apa. Tapi kalau dari Brian sendiri masih belum. Belum ya? Belum. Akhirnya jadi psikolognya ini bukan karena dari sekolah. Bukan. Oke. Tapi bukan berarti sekolah itu nggak penting ya. Iya. Dan Brian juga informasi tambahan homeschooling ya? Iya, sekarang. Nah, kalau Kak Setu sendiri apa sih PR yang prioritas yang harus dibenahi untuk pendidikan kita sekarang? Ya, sebetulnya selain masalah biaya, ini kan masih ada unsur kekerasan di dalam sistem pendidikan kita. Artinya tadi, mungkin pemahaman cerdas itu kan sebetulnya luas ya. Spektrum cerdas itu luas. Bisa cerdas matematika, fisika, biologi boleh. Tapi bisa cerdas musik, bisa cerdas kinestetik, olahragawan misalnya atau menari. Bisa cerdas gambar, mungkin melukis, mungkin mendesain, mungkin membuat patung. Mungkin acting. Acting, cerdas nyanyi, cerdas musik. Ya, mungkin seperti sahabat kita yang dari kecil sudah menyanyi ya. Kita modeling kalau kita, Mas. Nah, modeling dan sebagainya. Jadi kalau dari awal mereka juga sudah diberikan kepercayaan dan evaluasinya bukan sekedar matematika, bahasa Inggris dan sebagainya itu saja, tapi juga pada bidang-bidang yang lain tadi. Mungkin kita bisa menghasilkan bisa Rudi Habibie, Rudi Hartono, Rudi Salam, Rudi Koirudin, Rudi Hadiswarno, dan sebagainya. Dengan berbagai kecerdasannya yang akan menjadi sukses di masyarakat nantinya. Begitu. Oke, jadi yang bagian-bagian itu masih belum terlalu terakomodir, belum terfasilitasi dengan baik. Kalau sama semua anak dihargai, maka kita akan mendapatkan bibit-bibit unggul. Kalau Tasya sendiri ngambil akuntansi sekarang emang cita-citanya nanti ke depannya menjadi apa? Sebenarnya sih aku cita-citanya selain pengen terus eksis di dunia entertainment, aku kenapa ambil akuntansi juga aku pengen punya suatu kemampuan lain yang di luar bidang entertainment gitu ya. Jadi kebetulan papaku juga punya kantor akuntan publik gitu, jadi aku tergerak untuk pengen istilahnya mengembangkan bisnisnya papa juga gitu, pengen jadi auditor ataupun in long term pengennya sih jadi menteri sih. Menteri apa? Belum tahu precisely-nya jadi apa, tapi ya berjalan dulu lah. Menteri yang bisa nyanyi ya. Tergantung Bapak atau Ibu Presiden ya. Kan di posisi pos apapun. Iya, benar. Gitu. Nah Mas Wendo, kalau sekarang itu apa bedanya generasi yang sekarang ini? Ya sebetulnya kalau pendidikan dasar itu semuanya sama kan. Yang terlupakan di sekarang itu bagaimana membina karakter untuk si anak ini. Ini yang menurut saya seperti tadi kita guyon, kalau dari kecil kita dijejelin kayak tokohnya aja, oriental semuanya, sampai gede pun mereka akan terngiang itu. Nah nilai-nilai ini yang untuk karakter ini putus sekarang ini. Karena bukan ini gini ya, ada dasar-dasar gini. Gambar kartun aja dari manapun juga itu hanya digambar 4 jarinya. Supaya tahu mana fiksi dan non-fiksi. Bayangkan sekarang tontonan anak-anak ini. Nggak ada pengertian itu. Guru adegan kelas, muridnya memarahi guru. Dan nggak ada, kita memperhatikan itu nggak ada. Kasihan benar. Kementeriannya juga enggak, apalagi yang memperhatikan itu. Apa sih? PR-nya ke depan masih banyak sekali, tapi yang pasti salut untuk Tasya yang bisa menyeimbangkan antara karir dan pendidikan dan juga cita-cita, dan juga Dominic Brian yang bukan hanya pandai menghafal deret angka tercepat namun juga sudah menulis buku ya, bersama ayah tentang kisah bocah pemegang 3 rekor dunia. Tapi kamu mestinya juga nulis buku loh, Rap. Saya kenal bapak kamu itu juga penulis loh kalau nggak salah. Iya. Penulis, iya. Iya kan? Iya. Nah, kan katanya. Tapi aku masih belajar tulis-tulis di ya, aku juga penulis, Mas. Enggak. Di tembok-tembok itu enggak masuk sini. Pilok-pilok STM bapakku tuh. Oke, saya akan bagikan 4 buku untuk penonton di studio. Nah, untuk tahunya coba raba sebelah pegangan kursinya. Kalau misalnya ada cover atau sampul dari buku ini, maka Andalah yang beruntung untuk mendapatkan buku dari Brian. Ayo. Oke, boleh berdiri langsung saja ke depan. Terima kasih Mas Wendo, Tasya, Kak Seto, dan juga Brian. Dan pemirsa jangan kemana-mana, di segmen selanjutnya kita akan hadirkan tamu-tamu cantik yang siap berbagi informasi dan kecantikan. Hijab in Style. Di show segera kembali.